dan sahabat Rasulullah yang cukup di dalam memiliki harta yang sekalian itu. Pada suatu ketika ada seorang tua di bawah pohon lagi duduk, beliau menunggu tibanya berbuka puasa. Tatkala ada musafir melihat orang tua membuka puasa, maka tidak datang manis sekalian tuh. Dia datang ke rumah orang tua tersebut, wahai orang tua, bolehkah aku nih buka puasa bareng sama engkau? Oh silakan, kata beliau. Setelah dia duduk bersama, tibalah waktu berbuka puasa. Maka orang tua nih yang duduk di bawah pohon, yang bawa roti kering, dikasih nih musafir, dikasih sebelah. Pada dikasih, kata musafir, orang tua mohon maaf, rotinya keras, aku gak kuat dari sekalian itu. Rotinya sangat keras, aku gak kuat. Kata beliau, kalau kamu mau makanan yang lebih baik, kau datang itu, ada di sana itu Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Makanya orang musafir datang ke rumah si Hasan, datang ke rumah si Hasan, diterima tuh. Diterima, dibuka puasa, pakai roti empuk, makannya sebaiknya, kalian dia makan tuh sekenyang-kenyangnya. Setelah dia makan, maka dibungkus sama dia tuh. Kata si Hasan, oh orang tua, kenapa kau bungkus? Buat apaan? Apa kau kurang? Kalau kau kurang, mau kasih lagi hadirin sekalian. Kata dia, oh si Hasan, aku bungkus ini, aku mau kasih. Ada orang tua tuh di bawah pohon yang buka puasa pakai rotinya keras, udah kering keras. Kata si Hasan, wahai musafir, ketahuilah itu dia itu orang tua saya. Dan kalian itu orang tua saya itu. Siapa itu? Khalifah Ali bin Abu Thalib. Khalifah makanya roti kering keras dari kalian. Kalau kita kira-kira sekelas wali kota aja, kalau dikasih nasi yang enak aja, karena mau dibanting aja piringnya dari kalian. Khalifah. Akhirnya ini orang tua yang musafir kaget dia sekalian, kaget luar biasa. Setingkat Khalifah, makanya ala kadar. Kenapa begitu? Katanya Hasan, ayahku itu selalu mengikuti apa yang digajikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu makanya sederhana. Bahkan pernah suatu ketika itu Rasulullah dalam riwayat, Rasulullah pernah 2 bulan berturut-turut Nabi itu cuman makannya korma sama air zam-zam. 2 bulan, bayangin dari sekalian. Kita kira-kira sama apa nggak ada sekalian? Ini riwayat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ada sekalian. Bahkan sekali-kali ada yang ngirimin tetangganya itu, karena tetangganya punya kambing, jadi diperas karena dikirimin buat Rasulullah SAW. Kalau kita ini paginya nggak ada nasi uduk aja, kayaknya berat dari sekalian ya. Kalau nggak nasi uduk dulu berat, toprak, bubur, nasi yang makan lagi. Jadi begitu Rasulullah SAW. Dan Nabi itu tidak berbaginya itu Nabi yang terbaik dikasih. Rasulullah punya gandumnya yang bagus buat orang lain, yang jelek buat Rasulullah. Nabi punya korma yang bagus-bagus, yang bagus buat orang lain, yang jelek buat Rasulullah. Pernah dalam perang Honda. Dalam perang Honda itu perang yang mana itu pasukan Muslim gak diparit. 3 hari Rasulullah ini dilihat oleh sahabat, gak makan sedikit pun Rasulullah, gak makan. Sahabat membawakan korma buat baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku lihat kau 3 hari gak makan-makan, aku bawakan ini korma untuk ya Rasulullah. Kata Nabi, berikan korma ini buat para sahabat yang lainnya, kata Nabi. Kalau mereka dalam keadaan lapar, mereka ibadahnya itu gak bakal khusyuk. Kalau aku lapar itu biasa, kata Nabi, bagikan. Sahabat sampai begitu jawaban Nabi, mereka meneteskan air mata. Begitu Rasulullah cintanya kepada para sahabat, dan begitu cintanya kepada umatnya Rasulullah SAW. Jadi kita mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini termasuk umat-umat Nabi yang terbaik yang selalu berbuat kebaikan, mengharapkan kebaikan, berbagi, saling memberikan kesenangan buat orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, tetangga kita, teman kita, sahabat kita. Kalau kita punya lebih, berikan kepada mereka. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang menang di dalam urusan duniawi. Hadirin sekalian, jangan kita kalah dalam urusan duniawi. Duit banyak kita mau sedekah, duit banyak kita mau berbagi, itu orang yang kalah dalam urusan duniawi. Jangan dianggap orang yang kaya yang nggak pernah sedekah itu orang yang menang. Orang yang kalah, orang yang menang itu orang yang harta sedikit tapi dia bisa berbagi, kirimin ke masjid, kirimin ke musola, bantu majelis-majelis taklim, bantu kegiatan agama. Itu orang yang menang di dalam urusan duniawi. Mulai-mulai kita termasuk orang yang menang dalam urusan dunia. Hadirin sekalian, amin ya rabbal alamin. Maka Allah firmankan, wa falu khairan la'allakum tuflihun.
Dan orang yang berbuat kebaikan itu la'allakum tuflihun, supaya dia mendapatkan apa nih? Mendapatkan kemenangan. Kita disuruh berbuat kebaikan supaya kita jadi orang yang menang dalam urusan dunia. Ya, kita disuruh berbagi, berbuat baik. Jangan kita kadang-kadang udah materi duit pelit, makanan pelit, tenaga pelit, bahkan nasihat buat orang juga kita pelit. Tadi sekalian ini, jangan sampai kita jadi orang yang pelit. Al-bakhilu gharibu minan nar wa ba'idu minal jannah. Rasulullah. Orang yang pelit didekatkan dengan neraka, maka dijauhkan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ini umat baginda Rasulullah SAW, ya kita belajar jadi orang yang berbagi. Kalau kita udah bisa berbagi itu udah biasa. Kita ini latihannya dari mulai Jumatan dulu dan Jumatan kita sedekah. Tahun kemarin kita sedekah 2.000, tahun ini kita sedekah 5.000. Besok tahun depannya kita sedekah 10.000. Tahun depannya naik lagi sedekah kita 20.000, lagi pelan-pelan dari sedekah kita. Berbagi kita sekalian, dan kita dikasih rezeki yang banyak Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita bukut pelit, digenggam tuh hadirkan rezeki. Kita nggak mau berbagi sama orang lain. Jangan sampai kita ini nanti rezeki yang Allah berikan, harta yang mau Allah berikan, menjadikan kita sulit masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Semua yang Allah berikan nih, rumah, mobil, motor, duit, semuanya nih, semuanya akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau duit kita banyak, kita sholatnya pakai bajunya jelek, sarungnya jelek, bajunya jelek, berarti kita nggak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita duit banyak, duit cukup, beli baju yang cakep, baju koko yang cakep, sarung yang cakep, pakai sorban, pakai jubah, kalau perlu pakai imamah, sholat biar kelihatannya indah, menandakan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadi orang yang nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Duit banyak, harta melimpah, tapi miskin aja hidup dari sekalian. Ada orang yang begitu, duitnya banyak, tapi segala macam, tapi susah aja. Sholat, baju kokohnya jelek bener, sarungnya jelek bener, pecinya dibilang hitam kagak, dibilang merah kagak aja sekalian, dibilang putih kagak, dibilang ada orang yang begitu. Tapi kalau kita rumahnya gede, duitnya banyak, hadirin sekalian, bertanda dia nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keindahan dalam Islam itu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sekalipun bajunya Rasulullah nggak banyak, tapi indah dipandangnya baju Nabi. Tapi kalau pakai gamis, ya, tapi kalau pakai jubah, tapi kalau pakai cakep Rasulullah SAW. Dan Nabi kalau dandan itu luar biasa. Kita kalau dandan yang cakep tapi pas pada sekalian, begitu. Kalau kita cakep tapi pas, ya kan? Jangan kita jalan ke masjid, jalan ke musola, kemana pakai gamis, kan nggak pantas hadirin sekalian, ya. Kalau kita sering ke masjid, sering ke musola pakai gamis, ya pantas dah kan sekalian, ya. Pakai gamis, nongkrongnya sama orang yang tukang mabuk, nggak pantas hadirin sekalian, ya gitu ya. Jadi kita mantas-mantasin deh diri kita dah, supaya apa? Supaya indah dipandang oleh manusia, mandang kita juga indah, dan Allah juga melihat kita senang. Oh ini nih petanda hambaku yang bersyukur kepadaku dengan apa yang aku berikan, nikmat-nikmatnya hadirin sekalian. Apalagi kita malah berikan umur, panjang umur, sehat walafiat. Ini kan nikmat yang mahal, nikmat yang luar biasa, nikmat yang nggak bisa dibeli. Nikmat panjang umur itu nikmat yang nggak bisa dibeli. Kalau umur bisa dibeli, orang akan ada beli umur. Saya tolong tambahin umur saya dalam 10 tahun, bayar sekian. Ya kayak HP kalau kuotanya mau habis kan nggak bisa soal isi lagi, isi kuota, panjang lagi tuh umurnya HP kita. Kalau kita nggak isi kuota, mati lah HP kita, nggak bisa buat apa-apa. Umur nggak bisa, ada sekalian. Sehat nggak bisa dibeli, nggak ada tempatnya. Saya biar sehat terus, nggak sakit-sakit, nggak ada tempatnya. Semuanya nikmat yang Allah berikan kepada kita gratis, nggak bayar. Tinggal kita ini manfaatkan nikmat tersebut untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadi orang yang kalah dalam urusan duniawi. Jangan kita kalah dalam urusan ibadah. Kita kalau orang yang nggak sholat, kalah dia dalam urusan ibadah. Dia nggak sholat, dia nggak mau ngaji, ya. Berarti dia kalah dalam urusan ibadah. Kalau dia dunia banyak, dia nggak mau sedekah, dia kalah dalam urusan dunia. Jangan kita jadi orang yang kalah, menangkan kehidupan kita ini dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Biar kita orang susah, tapi sholat jalan terus. Biar kita orang susah, sedekah jalan terus. Jangan kita udah susah, kagak sholat, nggak pernah sedekah, nggak pernah ngaji. Apa yang kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah nggak pengen lihat kita ini dalam keadaan duitnya banyak. Enggak.
Allah nggak kepengen kita mati, ini harta kita melimpah, enggak. Yang Allah kepengen kita mati, kita wafat, sebanyak mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sholat kita ini yang 5 waktu udah betul, udah benar, sempurna? Apakah sholat sunnahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya udah benar, udah bagus, udah istiqomah? Apa kita sholat malamnya ini kita udah jalanin apa belum? Apa sholat duha kita udah jalan apa belum? Itu yang harus kita introspeksi kepada diri kita, hadirin sekalian itu. Jangan kita ngelihat orang lain doang. Kadang-kadang melihat orang lain, jadi dia nggak pernah ke masjid, nggak pernah ini. Wah, si Anu mah nggak pernah ke masjid tuh. Kayaknya tak kalau mati masuk neraka tuh gitu sekalian. Jangan melihat orang lain, lihat diri kita nih, sejauh mana kehidupan kita ini mengikuti kehidupannya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kan Rasulullah ini memiliki suri tauladan. Makanya Rasulullah itu setiap amal yang dikerjakan sama Nabi dicatat sama para sahabat. Datang sama Al-Farisi, Abu Hurairah, ya, catat tuh semuanya, riwayat-riwayat kehidupannya Nabi, perjalanan dakwahnya Nabi, amal-amalnya Nabi dicatat oleh para sahabat. Namanya hadis. Makanya kalau orang yang berpegangan dengan Al-Quran dan hadis, insya Allah dia bakal selamat. Tapi kalau dia cuma kehidupannya cuma pegang Quran saja, dia nggak mau pakai hadis, maka dia tidak sempurna dalam imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus hati. Makanya kita ahlus sunnah wal jamaah. Makanya kita ini berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Kalau di Al-Quran yang ketemu, bukan di hadis, insya Allah ketemu. Kalau dibukan penjelasannya di kurang jelas, bukan di hadis, maka akan dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah itu Allah jadikan khalqan wa khuluqan, sebaik-baiknya makhluk baginda Nabi Muhammad SAW. Ibadah yang paling sempurna Rasulullah, akhlak yang paling mulia Rasulullah, sedekah yang paling bagus Rasulullah, kehidupan yang paling bagus Rasulullah, keluarga yang paling bagus keluarganya Rasulullah, akhlak yang paling bagus akhlaknya Rasulullah. Nabi dalam ibadah ini sahabat nggak bisa. Sahabat nggak bisa ngelewatin tuh daripada ibadah-ibadah yang baginda Rasulullah SAW. Bayangkan, para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, mereka itu nggak bisa melewati daripada ibadahnya baginda Rasulullah SAW. Bayangkan, tatkala kita tidur, Rasul bangun. Rasul bangun, ngapain Rasul bangun? Sholat Rasulullah. Habis sholat ngapain? Dia doa lagi sama Allah. Minta kenapa? Biar umatnya. Kalau kita ini kan tidur. Kalau Nabi itu hatinya ada kalau la yanam wa la yakin lisyrifati ala dawam yang muraqib itu kalau kita maulid itu. Jadi Rasulullah itu matanya malam, hatinya tuh nggak tidur. Ngedawamin tuh supaya dia dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dawamin dalam jiwanya Nabi selalu berucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sepanjang kehidupannya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau mengupas bagaimana Rasulullah itu, wah luar biasa sekalian. Kita kepengen kehidupan kita kayak Nabi, cuman kadang-kadang kita ini nggak istiqomah. Kadang-kadang kita sholatnya kayak bengkel sholatnya Rasulullah, tapi kadang-kadang nggak istiqomah. Lagi-lagi ke masjid, lagi-lagi ke musola, tiba-tiba hilang hadirin sekalian. Ke masjid nggak kelihatan, ke musola nggak kelihatan. Lagi-lagi rajin, tapi hilang hadirin sekalian. Gimana kita mengikuti kesempurnaan ibadahnya bagian dari salah? Kita istiqomah. Al-istiqomah khairan min alfi kalamah. Jadi istiqomah itu lebih mulia daripada 1000 kalamah. Jadi istiqomah aja. Ngaji, apa susahnya jalan kaki? Ya, apa susahnya kita ke masjid, apa kita mau sholat? Apa susahnya sholat berjamaah? Ya, sholat berjamaah kan nggak bayar. Bayar nggak sholat berjamaah? Nggak bayar sholat berjamaah. Pahalanya 27 dikasih. Kenapa kok kita malas? Kenapa kita nggak mau? Karena kita nggak tahu ilmunya. Nilai pahalanya kita nggak tahu. Kemenangan Allah berikan kita nggak paham. Jadi makanya kita kadang-kadang begitulah perilaku kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beruntung malam hari ini kita bisa kumpul, bermuajahah, bermusyafahah, kita bisa ta'alim, kita duduk bersama-sama ini. Duduknya kita ini jangan kita anggap kita ini nggak dicatat nama-nama kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau paling perintahan malaikat untuk apa ini? Malaikat mencatat yang duduk pada malam mencatat satu persatu, dicatat satu persatu, dan namanya dituliskan di Lauhul Mahfuz. Nama kita yang tadinya nama kita nggak terang, dikenangin nama malaikat. Bahasanya nama kita sampai sama-sama jadi terang tuh di Lauhul Mahfuz. Kalau orang namanya terang,
kira-kira bisa dibaca apa enggak? Enggak. Namanya terang, bisa dibaca kalau terang. Kalau redup kira-kira bisa dibaca nggak? Nggak bisa. Rumah kita terang, kita mau ngambil gelas, kira-kira salah nggak kita ngambilnya? Enggak. Tapi kalau rumah kita redup, kita mau ke kamar mandi, bisa salah tuh kata orang mau bantu, nanti sekalian tuh kenapa? Rumahnya redup, itu beromong-omong. Makanya jangan sampai kita nama kita remang-remang, yang tadinya harusnya kita masuk ke dalam surga, salah kita ditempatkan neraka. Jadi nama kita remang-remang, mereka nggak salah juga nanti sekalian. Jadi kan kehidupan kita ini untuk selalu menjadi orang yang meraih kemenangan dalam segala unsur, dalam segala hal. Sholat kita harus menang, sedekah kita harus menang, ada sekalian tuh, ya. Ngaji harus menang, kita ngaji. Sekalipun orang ngaji itu ada yang paham, ada yang nggak paham. Ada orang yang ngaji sekali dia ngaji langsung tuh dia ngerti, dia paham. Dan kadang-kadang bisa dikasih omongan lagi. Itu ilmunya para mubalik. Kalau mau balik sekali dengar lagi nih, langsung dipakai buat ceramah dari sekalian. Itu ilmu mubalik. Ada orang yang dia ngaji dia nggak paham, tapi ilmunya langsung masuk ke dalam jiwanya dia, masuk ke dalam tubuhnya dia, nasihatin dia di dalam kehidupannya dia, nasihatin di dalam kehidupannya dia. Ada orang yang kalau ilmu mubalik kan masuk langsung bisa, tapi belum tentu bisa nasihatin dirinya dia, dan sekali belum tentu. Tapi yang penting kalau ilmu masuk ke dalam diri kita, bisa nasihat kita nih. Kita mau berbuat maksiat, ilmu ngasih tahu jangan. Karena ilmu ibaratnya orang itu orang ngaji, ibaratnya mobil, remnya itu minyaknya diisi ditambahin. Kalau nggak ditambahin, orang kalau mobil remnya pakem, kira-kira kita bawa mobilnya berani apa enggak? Diboncengin mau nggak kira-kira? Ada orang mobilnya baru belajar, remnya nggak pakem, suruh naik gratis, mau nggak kira-kira? Mau nggak? Dibayarnya kita kagak mau aja sekali. Begitulah kehidupan kita ini. Kalau kita bisa ngerem nih untuk hal-hal yang maksiat, insya Allah kita selamat dari sekalian. Kenapa kehidupan kita menjadi berat, hujan kita berat? Apalagi orang mau ngaji tiba-tiba hujan nggak berangkat. Orang mau ngaji dibilang meriah nggak jadi berangkat. Orang mau ngaji dibilang nggak jadi berangkat. Ujian orang menuju surga itu jangan dianggap ringan, berat dari sekalian. Menuju surga ini rintangannya waduh luar biasa. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa melewati rintangan, yang perjalanannya dia nanti Allah mudahkan di Shiratal Mustaqim. Siapa mereka ini? Orang yang latihan bolak-balik ke masjid, orang yang latihan mondar-mandir ngaji, berarti dia lagi latihan untuk jalan menuju Shiratal Mustaqim. Lagi latihan. Orang kalau latihan kira-kira selamat apa enggak? Selamat apa enggak? Sirkus bisa jalan tambang, latihan apa enggak? Latihan dulu. Kalau dia langsung jalan tambang, jatuh tuh sirkus nggak bisa. Kita lagi latihan dulu nih. Oh, rintangannya begini lewat, rintangan begini lewat. Terus kita latihan terus sampai akhir hayat kita lulus tuh ujian-ujian dalam perjalanan tersebut. Insya Allah nanti kita dengan kemudahan perjalanan kita di Shiratal Mustaqim. Yang berat, Shiratal Mustaqim yang begitu luar biasa. Kalau secara logika, kalau kita ngandelin ibadah kita nggak bakal selamat di Shiratal Mustaqim. Apa harapan kita bisa selamat? Yaitu harapan daripada nanti kelak diberikan kita syafaat oleh baginda Nabi Muhammad. Nanti tolongin kita, baik pada masa kita ditolongin, di Shiratal Mustaqim ditolongin, ditimbang di mizan syari itu ditolongin. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul memberikan syafaat kita di yaumul qiyamah. Mari kita baca Fatihah. Semoga Allah berikan banyak umur, sehat walafiat, barokah, diluaskan rezekinya, di lapangan hati kita, dibukakan pintu-pintu rahmat taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah.